Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kayak kuliah. Jadi untuk meet kita pada hari ini membahas tentang sekolah desain departemen. Nah, sekolah desain departemen. Terima kasih kalian yang udah hadir. Untuk hadir, terima kasih ya. Jadi di sini dari Medinfo akan jelasin tentang SOP tentang. Nah, ini dirangkum dalam sekolah desain departemen. Nanti akan pertama dipaparkan materinya, gimana caranya. Terus nanti juga ada tutorial cara ngisinya. Nanti dipaparin sama aku sama Sabita dari Medinfo. Nanti tutornya dari laptop sama dari HP gitu. Oke, next. Oh iya, jadi untuk SOP Desain Medinfo ini tujuannya agar dari departemen-departemen lain ini bisa tahu cara ngajuin desain ke Medinfo, juga nggak bingung-bingung lagi gimana sih ngajuinnya, terus gimana ketentuannya, apa aja yang harus disiapin gitu. Juga biar sama-sama enak, jadi kalian kalau mau ngajuin desain nggak pakai nanti kita yang ngajuin, yang kita yang bikin juga enak, udah ada materinya, udah ada semua disiapin gitu, biar sama-sama enak aja sih dari departemen-departemen sama dari Medinfo gitu. Nah, untuk SOP ini ada bit.ly yang harus diperhatikan. Bit.ly-nya itu yang paling penting itu ada bit.ly Medinfo Booking sama bit.ly Medinfo Booker. Nah, ini nanti M sama B-nya gede ya kalau mau masukin manual. Atau juga bisa nanti langsung diklik gitu dari PPT-nya. Nanti bakal di-share kok PPT-nya. Bisa di next. Nah, untuk alur pengajuan desain itu yang pertama kalian buka link dulu, buka linknya itu bit.ly Medinfo Booker. Nah, nanti di itu udah ada, itu bentuknya spreadsheet. Nah, nanti kalian buat ngeliat tanggal-tanggal pemesanan. Nah, nanti kalian nyocokin tanggal mana yang udah isi, tanggal mana yang belum gitu. Nanti fungsinya Medinfo Booker itu cuma buat ngeliat pesanan-pesanan dari departemen-departemen lain biar nggak numpuk gitu desainnya. Terus setelah kalian udah lihat oh udah ada slot, nah kalian mau ngajuin slot buat ngajuin desain. Nah, itu kalian harus melengkapi berkas-berkasnya dulu. Nah, jangan sampai ada yang kelewat, nanti kalau ada yang kelewat gitu bisa ditolak gitu. Nah, apa aja yang perlu disiapin nanti bakal dijelasin di slide selanjutnya. Untuk bit.ly yang nggak kalah penting juga, ini ada bit.ly Medinfo Booking. Nah, untuk bit.ly Medinfo Booking ini bentuknya di form nanti, jadi kalian kalau mau ngajuin desain itu ngisi di form dulu. Nah, nanti ada ngisi beberapa, nanti dicontohin, jadi ada nama dan lain-lain, nanti juga masukin ketentuan desain gitu. Nah, nanti di form ini dimasukin berkas-berkasnya yang mau kalian ajuin. Bisa di next. Nah, untuk desain yang diajuin itu bisa desain IG sama klien page IG. Nah, untuk desain IG ini semuanya dihandle by Medinfo. Jadi nanti kalian hanya mengajukan ke Medinfo gitu. Kalau selain feed IG nanti bisa service, bisa story IG, bisa poster, bisa reminder gitu. Itu nanti masuknya selain feed IG. Nah, untuk selain feed IG nanti ada ketentuannya. Jadi bisa dibikin dari Medinfo. Kalian pakai template yang udah disediain, nanti ngedit sendiri, masukin materi sendiri gitu. Tapi untuk khusus feed itu dibikin Medinfo. Jadi departemen lain hanya ngajuin. Jadi next. Jadi untuk pengajuan feed itu pengajuannya itu H-7 sebelum upload ya, bukan sebelum acara gitu. Jadi misal acara kalian tanggal 24, kalian mau upload tanggal 20. Nah, berarti
kalian ngajuinnya tanggal 13 gitu, atau ya nanti bisa nego-nego dikit, tapi jangan H-1, H-2, atau malah hari H baru ngajuin gitu. Itu biar sama-sama enak aja sih, kalau mau bikin juga dari Medinfo enak. Jadi kalian juga nggak pakai. Kalau kalian udah sesuai dengan SOP, nanti bakal 100% dikerjain kok dari Medinfo, jadi nggak mungkin nggak dikerjain. Itu yang pertama SOP-nya hanya 7, ingat-ingat. Terus yang kedua itu ngecek tanggal yang udah di-booking. Nah, nanti ngecek tadi yang kayak aku sebutin tadi di Medinfo Buket. Nah, kalian nanti ngetik di browser kalian Bitly Medinfo Buket gitu. Terus nanti udah keluar spreadsheet-nya. Nah, di spreadsheet-nya itu nanti kalian merhati ini ada kolom-kolomnya. Nah, nanti yang perlu diperhatiin itu yang di bagian kalian harus melihat tanggal-tanggalnya. Nah, tanggal-tanggalnya ini kan nggak ada yang tempuk ya nih ya. Contohnya nggak ada yang tempuk. Misal ada tempuk. Misal 27-nya, tanggal 27-nya ini nggak ada 2 yang ngajuin. Nah, berarti kalian nggak bisa upload di tanggal 27. Nanti kalian harus nyari hari yang belum double gitu. Nanti berarti nggak boleh triple ya teman-teman. Maksimal 2 dalam satu hari gitu. Oke, next. Oh ya, ini terus nanti kalian udah lihat tanggal-tanggalnya, oh udah ada slot nih, kalian mau majuin misal tanggal 3. Nah, itu nanti kalian bisa ngisi Medinfo Booking. Nah, itu nanti ada ngisi-ngisinya. Nanti isi di form biasa, kalian mau ngajuin apa gitu. Terus nanti ada suruh masukin ketentuan desain. Jadi banyak yang nanyain ketentuan desain itu isinya apa aja. Nanti isinya yang pertama ini ada materi slide 1, misal slide 1 mau diisi uh, judul doang gitu boleh, misal judulnya kegiatan kalian terus tanggal berapa gitu boleh, nanti dicantumin aja slide 1, terus nanti diisi tulisan apa gitu, terus atau mau misal press release nih ya, slide 1 press release kegiatanmu apa, terus nanti dikasih fotonya berarti buat slide 1 doang, nanti slide 2 beda lagi, nanti kamu nulis lagi slide 2 gitu, terus isinya apa, misal fotonya ada 2 atau gimana gitu. Terus nanti juga bisa masukin dokumentasi kalian. Kalau proses biasanya kan ada dokumentasi. Nah, nanti masukin aja ke Word-nya gitu. Terus nanti masukin logo atau request ilustrasi juga bisa. Nanti langsung dimasukin ke Word-nya. Nanti di-upload di pas ketentuan desain. Terus nanti juga kalian udah nyediain caption. Jadi dari Medinfo hanya bikinin desainnya, nanti buat caption dan isi semua materi. Misal kalau mungkin dari Penpro ada materi-materi education, nah itu materinya langsung dari Penpro-nya gitu. Terus nanti setelah kalian isi judul Medinfo Booking ini langsung konfirmasi ke PJ bulanan. Nanti untuk kontak-kontaknya ada di belakang ya teman-teman. Next. Jadi untuk pengajuan PIS IG tadi kan hanya mengajukan tanpa kalian ngedit lagi gitu, hanya ngajuin. Nah, untuk selain PIS IG itu alurnya gini. Jadi yang pertama kalian ngajuin H-3 upload. Nanti sama ngajuinnya juga di Medinfo Booking. Nah, nanti kalau misal kalian ngajuin mepet-mepet banget nih, berarti kan udah nggak sesuai SOP nih. Nah, jadi misal H-2 atau H-1 atau hari H itu nanti konsekuensinya kalian misal dari Medinfo tidak bisa mengeditkan, nanti kalian bisa ngedit sendiri lewat template yang udah disediain. Nanti ada template Canva-nya gitu. Terus juga kalau kalian misal bikin sendiri dari template itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya itu nanti disebut grand design. Nanti ada
ketentuan warna, ada ketentuan font gitu, ada ketentuan ukuran dan lain-lain gitu. Nah, nanti kalau kalian udah bikin template atau udah ngajuin ke Bitly Medinfo Booking ini, jangan lupa konfirmasi ke PJ. Nah, nanti dari PJ itu akan berkomunikasi lagi sama kalian nanti desainnya udah ACC atau belum, kemudian nanti juga misal kalian ngajuin nanti bakal di approve apa enggak, yang kurang apa gitu. Itu deh. Jangan lupa confirm ya, jadi enggak isi aja gitu. Udah, lanjut. Nah, ini untuk template Canva-nya. Nanti untuk story nanti ada masing-masing departemen beda ya ini. Nanti bisa langsung diklik, langsung nge-link ke browser kalian. Nanti bisa langsung. Pas Medinfo nggak lagi on. Nah, ini padahal live report. Biasanya langsung di saat kegiatan itu berlangsung. Tapi mungkin pas lagi nggak ada anak Medinfo yang on gitu. Nah, itu nanti bisa kalian ngedit sendiri lewat live Bitly live report Madden gitu. Next. Nah, ini untuk grand design-nya. Jadi ada warna-warnanya. Nanti warnanya ini bisa di eyedropper atau bisa kalian ketik sendiri pas ganti warna di Canva. Ini kan ada kode-kode warnanya nih. Untuk fontnya ini nanti ada beberapa font. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi aslinya cuma ada 3. Jadi kolektif, playlist script, sama Exar. Nah, nanti kalau kolektif itu buat yang desain yang santai-santai, misal nggak resmi, misal pengen kelihatan yang lebih santai gitu, nanti pakainya kolektif, nanti bisa digabungin sama playlist script atau Exar gitu. Biasanya Exar itu dipakai pas kegiatan-kegiatan resmi gitu atau poster yang resmi. Nanti Exarnya bisa milih Exar yang extra bold, semi bold atau reguler gitu. Nanti maksimal dalam satu desain itu ada 2 font. Jadi jangan 3 font dimasukin semua, nanti bakal kurang rapi kalau dilihat gitu. Nah, jadi untuk pengajuan desain itu yang perlu diperhatikan itu yang pertama itu caption dan isi itu nanti dimasukin dalam bentuk Word, nanti dimasukin ke yang tadi ketentuan desain itu, pas dimasukin pas kalian ngisi Bitly Medinfo Booking gitu. Nah, nanti di Word-nya udah sistematis, jadi udah slide 1 yang mana, slide 2 yang mana, slide 3 yang mana gitu, deskripsinya yang mana. Terus nanti bila ada gambar yang mau disertakan bisa langsung dimasukin ke Word gitu. Nanti dari Medinfo ngambilnya dari Word. Terus kalau intinya jadi isi poster, baik isi poster maupun pure itu dari departemen masing-masing. Ini bagi bulanannya, jadi ada WA-nya bisa langsung nanti misal habis ngisi Bitly kalian konfirmasi ke PJ ini. Bisa langsung diklik ini linknya. Sesuaiin sama bulannya ya teman-teman. Jadi misal ini bulan April berarti masuknya ke Karisma. Terus misal next kan Beni, nah itu bisa nge-WA langsung ke Zahra gitu. Terima kasih teman-teman udah menyimak sebelumnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas gitu terkait alur sama yang udah aku paparin tadi? Boleh banget nanya nih, soalnya ini diskusi santai aja biar kalian paham kalau mau ngajuin gitu. Biar nggak bingung nanti nanya lagi di chat gitu. Mbak, permisi, aku Kirani dari Penpro, izin tanya Mbak. Iya, boleh silakan.
Kalau misalkan di desainnya itu fontnya kayak dikasih efek-efek neon gitu, boleh nggak sih Mbak? Terima kasih. Oke, jadi untuk efek neon berarti ini ngomongin kalian bikin desain sendiri dari template ya. Kalau efek neon sekiranya nggak ada kayak ada warna lain selain warna yang di green design tadi, kalau bisa itu jangan dicantumin soalnya nanti bakal beda banget dari green design kita gitu. Sebisa mungkin enggak. Jadi misal efeknya neon, biasanya neon kan ada warna pinknya. Nah, padahal di green design kita nggak ada warna pinknya. Nanti sebisa mungkin pakai efek yang lain, mungkin bayangan atau lain itu kan ada kan di Canva itu. Bisa mungkin warna-warna yang ada di poster kamu itu warna yang udah ditetapin di screen design gitu. Terima kasih. Apakah udah menjawab? Oke, makasih Mbak Inas. Oke, ada yang lain yang mananya? Permisi Mbak, izin bertanya, aku Nita dari Humas. Mau tanya yang kalau misal udah ngajuin terus ditolak itu nanti langsung dikasih tahu misal kayak kurangnya atau nunggu dulu terus kita baru konfirmasi misal gimana Mbak apa yang kurang gitu Mbak. Mungkin biasanya misal kurang caption atau kurang jawab ya, itu misal kurang caption atau kurang apa biasanya nggak langsung ditolak sih. Mungkin diomongin di chat dari PJ-nya, ini captionnya kurang ya, belum ada caption, minta tolong dibikin caption gitu. Atau misal ada yang kurang jelas nih, ini dari slide ini kok belum ada gitu, padahal ada slide berikutnya gitu. Nah itu nanti bakal ditanyain mungkin dari PJ-nya by WA. Tapi kalau kemungkinan ditolak itu mungkin minta desain yang mepet-mepet dari deadline upload. Nah itu mungkin bisa kemungkinan ditolak. Mungkin ditolak, tapi mungkin diundur. Jadi mungkin dari Medinfo tidak menyanggupi kalau misal Hamin 7 kan benar-benar sudah sesuai SOP ya. Jadi bakal dibikinin. Nah, mungkin kalau yang mepet-mepet itu kemungkinan bisa ditolak gitu. Kalau untuk kekurangan desain, kekurangan materi biasanya mungkin nanti dikoreksi lagi via WA, nggak langsung ditolak. Apakah sudah Baik menjawab? Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Saya dari Novita. Saya Novita dari Mikat izin bertanya kalau tipsnya ditambahin elemen dari Canva-nya bagaimana? Oke, jadi untuk fit itu pure dari Medinfo ya di sini. Jadi nanti kalian tidak nggak dapet. Jadi kalian yang template ini, yang template tadi Bitly template itu cuma buat story. Kalau fit itu pure dari Medinfo gitu. Jadi nanti yang bikin Medinfo gitu. Kalau mau ditambah dari Canva kemudian nggak bisa sih soalnya kita ngeditnya pakai AI dari Medinfo ngeditnya pakai AI pakai Adobe Illustrator sama Photoshop jadi nggak pakai Canva khusus buat fit. Kalau mungkin buat story itu bisa kalian mau request tambahin ilustrasi yang mana jadi Canva bisa. Soalnya biasanya kalau story itu bikinnya pakai Canva, kalau fit itu bikinnya pakai AI atau Photoshop. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kalau mau request ada ilustrasi, itu bisa kalian nanti masukin misal dari Canva. Biasanya ada save as transparan itu. Nah, nanti kalian edit dulu, warnanya disesuaikan sama desain kita. Nah, nanti bisa request, jadi disamain dulu warnanya nanti
save as transparan, nanti dilampirin di Word gitu. Kalau mau request ilustrasi. Oke, udah paham semua ini atau ada mau ditanyain lagi? Terkait alurnya juga nggak apa-apa kalau masih bingung. Jadi aku rangkum ya, jadi intinya kalau tips itu dibikinin Medinfo, kalau story dan lain-lain itu bisa dibikin kalian sendiri. Jadi lebih misal kalian ngajuin fit itu kalau bisa lebih dari sesuai SOP gitu. Soalnya itu yang bikin dari Medinfo. Nah nanti mungkin nggak langsung bisa hari H gitu. Itu sih yang intinya kalau udah sesuai SOP, insya Allah bisa semuanya dibikin guys gitu. Terima kasih. Gitu mungkin bisa dilanjutkan kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa dilanjutkan dari kita mau tutorial misi Bitly sama tutorial native template. Silahkan kita. Halo Sabita, apakah sudah siap buat share screen? Oke, sebentar ya, ada kendala teknis dari laptopnya Sabita. Itu ya teman-teman, mungkin bisa sambil tanya-tanya juga nggak apa-apa. Halo teman-teman, oh ya tadi mau ngomongin kalau yang fit tadi kan ketentuannya Hamin 7. Nah mungkin kalian ada yang ngajuin mepet nih, misal Hamin 2 atau Hamin 1 gitu. Nah itu biasanya mungkin dari Medinfo mungkin agak keberatan ya buat editin, tapi mesti tetap dieditin. Nah mungkin itu ada dari yang pertama itu ada peringatan dulu dari Medinfo. Nah yang pertama tadi kan udah melanggar SOP, dari melanggar SOP yang pertama nanti tetap diizinin. Kalau udah melanggar lebih dari 2 kali nanti ada sanksinya, nggak dibikinin poster atau IG-nya ya teman-teman. Jadi perlu diperhatiin buat Hamin 7-nya ini. Nah, mungkin kalau dari press release kan harus segera upload pas selesai acara. Nah mungkin nanti bisa kalian nyiapin dulu dari Word, jadi ngisi betul dulu pas sebelum acara. Nah tapi kok dokumentasinya belum ada nih, nah nanti bisa dokumentasinya nyusul, bisa kalian di desainnya itu nyantumin apa aja yang mau diupload, misal request ilustrasi atau ini apa judul kegiatannya dulu
upload di ketentuan, terus nanti sama captionnya gitu. Jadi pas pas ngajuin itu udah tinggal masukin foto gitu. Jadi udah jauh-jauh hari ngajuin, udah jauh-jauh hari ngebooking dulu gitu, biar enak nanti bisa nyusulin ini mbak dokumentasinya gitu, boleh kayak gitu. Jadi nggak dadak langsung pas press release H plus 2 acara baru ngajuin misal kayak gitu. Terus nanti padahal uploadnya kalau press release kan maksimal H plus 7 acara ya. Nah itu nanti bisa kalian ngajuin sebelum acara, nanti dokumentasinya nyusul gitu. Oke. Ini udah bisa ya, Sabita? Udah, alhamdulillah. Maaf teman-teman tadi Chrome tiba-tiba not responding. Jadi ya akan saya lanjutkan. Tadi kan udah teorinya dulu. Nah, ini kita mau ke prakteknya. Jadi buat shop desain Medinfo itu kan yang pertama lihat di Medinfo book-nya. Jadi kita buka yang ini. Nah, itu isinya adalah ini kelihatan kan ya layarnya? Kelihatan. Nah, isinya adalah spreadsheet-nya kayak gini. Jadi nanti kita bisa ngecek apa namanya, siapa aja yang udah mesen, terus kayak ketentuan desainnya nanti kan diupload. Nanti bakal ditunjukin juga contohnya. Nah, terus tanggalnya buat nguploadnya itu ada di sini. Jadi kan tadi kan ketentuannya kalau 1 hari maksimal 2 konten. Jadi usahain biar nggak tempuan sama konten dari departemen lain gitu. Kalau enggak bisa kayak lebih cepet-cepetan ngisinya biar kan bisa dapetin tanggal yang kalian mau gitu sebelum ada orang lain yang ngisi gitu. Terus udah dilihat kan, jadinya kalau jadi kan kalian udah nentuin tanggal dulu. Misalnya tanggal kalian ternyata belum diambil sama yang lain, jadi kan bisa ngambil tanggal itu gitu. Nah terus kan ngisinya itu di Medinfo Booking. Jadi ini isinya itu Google Form kan. Nah ini 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 dia jawab asal aja karena ya gitu deh. Nah sudah lihat kan. Terus berikutnya isi nama lengkap misalnya siapa ya? Ini. Terus habis itu NIM-nya berapa? Terus habis itu angkatannya misal 2018, terus departemennya Medinfo, terus nah desainnya itu bisa dipilih. Jadi kan ini kan nggak cuma feeds IG sama story doang. Jadi ada kayak poster acara, terus virtual background, kalau misal mau bikin seminar dan lain-lain gitu. Terus habis itu ada sertifikat, terus thumbnail, selamat datang Zoom dan lain-lain. Nah itu kan bisa milih di sini. Terus habis itu tanggalnya kapan? Sebenarnya dipilih dulu misalnya feeds IG ya. Nah tanggalnya kapan? Itu kan ini kan ketentuannya adalah 7 hari sebelum diupload di IG misalnya ya. Jadinya misal kita ngisi hari ini berarti diuploadnya adalah minggu depan. Kan H-7. Nah, terus maksimal uploadnya kapan? Misalnya jam 4 sore. Ini pakainya 24 jam bukan AMPM. Nah, ketentuan desainnya itu bisa nambahin file di sini. Nah, ini aku mau kasih contoh beberapa contoh kayak ketentuan desain tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin kan belum ada bayangan sama sekali.
Nah, ini salah satu contoh ketentuannya. Jadi namanya Miducation. Nah, ini kan feeds IG. Jadi di IG itu kan ada kayak slide-slide gitu kan. Nah, slide pertamanya, apakah CoronaVac dapat menyembuhkan penderita COVID-19? Terus slide keduanya, salah sampai saat ini, bla bla bla. Itu semua ditulis. Jadi kayak materi apa yang kalian pengen kita bikinin desain tentang itu ditulis selengkap-lengkapnya biar kitanya bisa ngerti juga gitu. Maksudnya biar bisa sesuai sama apa yang diinginkan gitu. Nah, bentar. Terus yang ini tuh jadinya, coba yang selanjutnya deh. Oh, ini slide 4. Habis itu, oh ya, kalau di feeds IG kan ada caption juga. Nah, itu caption juga disertain. Jadi, apa namanya, habis feeds-nya itu di bawahnya captionnya apa aja, kayak gitu. Selanjutnya, yang ini juga salah satu contoh dengan materi yang lain. Ini kan education. Terus captionnya juga ada. Bentar. Yang pertama kan apakah CoronaVac dapat menyembuhkan penderita COVID? Nah, terus jadi hasilnya bakal kurang lebih kayak gini. Ini kan education varian baru coronavirus. Nah, yang di slide 1 tadi itu kan apa? Jadi kayak judulnya gitu. Terus habis itu di sini tuh kita tulis judulnya kayak gini. Habis itu kan nambahin detail-detail juga. Nah, selanjutnya kayak ada isinya kayak gitu. Selanjutnya juga dan seterusnya. Jadi ada kayak aturannya sampai slide berapa gitu semuanya kayak dikasih tahu secara rinci gitu biar lebih enak juga gitu. Terus habis itu contoh yang lain, ini kan tadi feeds IG ya. Nah, ada contoh sertifikat. Bentar. Ini. Nah, ini kayak misal sertifikat, tapi bisa masih banyak lagi sih yang bisa diajuin. Nah, ini salah satu contohnya sertifikat atau bisa juga kayak gini. Jadi kasih contoh gambarnya, terus habis itu di bawahnya dikasih ketentuannya logo UNS, logo Imadan, terus tulisannya detailnya kayak gimana sebagai peserta atau moderator bla bla. Terus habis itu tanda tangan dari kiri ke kanan siapa kayak gini. Nah, ini kan cuma buat contoh gitu. Jadi kitanya bikinnya sesuai sama kayak apa namanya? Ya grand design-nya kita. Nah, hasilnya bakalan kayak gini. Misal ini kayak gitu. Jadi, misal waktu itu temanya batik, habis itu warnanya ungu dan sebagainya. Nah, itu kayak contoh ketentuan desainnya. Jadi, mau ngajuin desain apa, misal feeds IG atau sama juga kayak misal thumbnail YouTube itu nanti mau ditulis apa, terus gambarnya misal mau ditulis, misal dikasih gambar siapa-siapa aja kayak gitu, itu bisa kalian cantumin di ketentuan desain di Word. Nah, nanti ketentuan desainnya itu kalian masukin di sini gitu. Terus kalau udah dikirim, dan nanti yang udah kalian kirim dari sini itu bakalan ada di sini kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi buat pembookingan sama ketentuan desain, apakah ada pertanyaan dulu sampai sini?
Halo? Halo, apakah ada yang ditanyain? Apa udah jelas? Oke, insya Allah udah jelas ya. Udah Mungkin jelas bisa kali ya? lanjut. Ya, Oke, mungkin bisa oke, lanjut oke. buat template-nya tadi. Gitu. Nanti bakal di-share juga ke grup. Terus ini buat yang contoh kalau bikin snapgram atau story, misalnya salah satu ya advokasi. Nah, misal ada salah satu acara advo terus mau dikirim di snapgram atau mungkin ya apa aja lah gitu. Nah, itu kalian bisa buka ini di laptop maupun di HP. Kalaupun di HP nggak perlu nginstal aplikasinya dulu sih. Lewat browser bisa. Nah, kayak gini. Jadi ini kan kolektif fontnya, terus ditulis. Misal judul kegiatannya apa, Sarasehan. Terus habis itu ini kayak judulnya, misal uh, happiness atau apa-apa gitu-gitu. Terus habis itu dan terusnya kayak deskripsinya di sini, habis itu tanggalnya di sini atau terus ada kayak register bla bla bla. Itu nanti kan bisa kayak diubah-ubah gitu. Jadi ini bisa ditarik ke sana ke sini gitu. Atau misal mau dihapus bisa dihapus di ini. Terus kalau misal kalian mau apa namanya biar rapi bisa ditunjukin penggarisnya. Jadi itu biar kelihatan gitu. Nah, terus kalau misal kalian mau nambahin foto itu bisa kayak ngupload dari device. Misal foto yang udah ada di device gitu. Terus habis itu, oh iya, yang penting juga itu kan kita ada grand design-nya. Jadi ini ada apa namanya kode-kode warna kayak gitu kan. Itu maksudnya kalau misal kita mau nambahin elemen gitu. Misalnya ini udah jadi ya, terus habis itu kayak masih kurang rame atau misal kayak masih terlalu kosong gitu kita bisa nambahin elemen. Nah, elemennya kita bisa milih di sini dan itu kan banyak banget kan. Jadi teman-teman udah tahu juga ini enaknya Canva. Misal elemennya ini itu kita bisa disesuaikan warnanya itu sama warna grand design kita. Nah, warnanya milih di sini. Ini karena aku masuk di grup Medin, maksudnya udah ada grup Medinfo, jadi warnanya udah dari semua di sini kan. Tapi kalau teman-teman yang belum, itu bisa nyari warnanya manual dengan ngetik di sini. Misalnya warna yang ini DECDF 3. Nah, terus ini warnanya bakal nyesuaiin. Terus habis itu misal warnanya yang 656176 juga bisa kayak gitu. Jadi kalau mau nambahin elemen, kalau bisa disesuaikan sama grand design-nya kita. Udah gitu. Terus apa lagi ya? Buat teksnya juga ini bisa milih berbagai font. Udah kurang lebih gitu sih kalau buat desain Canva di laptop. Kan bisa juga milih-milih elemen kayak gini. Jadi kan elemen nggak cuma eh, bentuk kayak gini kan. Misalnya balon udara.
kan bisa milih juga. Terus habis itu warnanya ada beberapa elemen yang warnanya bisa diganti, tapi ada juga yang warnanya nggak bisa diganti sih. Tergantung. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, frame. Nah, frame itu cara kerjanya kalau di laptop, ini kan jadi frame itu kayak bingkai. Iyalah, frame itu bingkai, tapi nanti kalau bedanya sama shape, kalau shape itu misal kayak gini, itu tuh nggak bisa diisi foto gitu. Jadi kayak ya cuma bisa diganti warna doang. Tapi kalau bingkai itu bisa diisi gambar. Misalnya ini. Jadi tuh eh, jangan ending, yang ending. Jadi kan misal kita tuh pengen upload foto sesuatu gitu, cuman tuh bosan sama fotonya tuh apa namanya gambarnya kok kotak terus gitu. Misalnya salah satunya misalnya Bu Revi yang ini ya. Itu kan kalau kotak kan gimana gitu loh. Nah, biar bisa apa lebih bervariasi dimasukin ke frame. Jadi bentuknya bisa kayak gini, kayak bunga-bunga gini. Nah, kalau frame cara kerjanya gitu. Cuman kalau di HP nanti lebih gampang lagi sih. Jadi nanti frame-nya di tag dulu ke sini, habis itu buka di upload, habis itu pilih salah satu, habis itu dimasukin gitu. Udah gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, kalau misal nggak ada kita lanjut aja. Ini ada Mbak Ines ini ada yang kelupaan nggak aku Mbak? Insya Allah udah semua sih. Mungkin ada yang mau ditanyain, yang kurang paham bisa langsung nanya aja. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu buat tutorialnya kalau di laptop. Selanjutnya tutorial dari HP ya, Mbak Ines. Kalau nggak ada yang ditanyain silakan dilanjutkan. Sebelumnya emang ini dari Himadan diseragamkan pakai Canva ya. Selain enak ngeditnya bisa diedit juga di browser, di HP pun juga bisa ngedit pakai browser, jadi nggak perlu misal memorinya habis gitu, nggak perlu download Canva di browser. Oke, aku lanjut buat ini ya, tutorial di HP ya. Share screen. Ini aku ngeklik salah satu ini udah aku share di grup koordinasi. Aku ngeklik salah satu dari sini mungkin ya, ikat ini. Nah, nanti langsung ngelink ke browser kalian. Ada beberapa yang bisa langsung ngelink ke aplikasi, tapi mungkin ada beberapa juga yang nggak bisa. Ini nanti langsung kayak yang pas tutorial laptop tadi, langsung klik use template. Nanti kalau use template ini nggak ngerubah template yang ada, jadi kamu pure ngedit dari template yang udah ada, mau edit lagi. Jadi nanti kamu nggak klik link judulnya lagi, itu nanti nggak berubah sesuai editan bulan terakhir, tapi tetap template yang dibikin sama Medinfo. Jadi nggak perlu takut ngubah-ngubah template. Ini nanti bisa langsung masukin nama kegiatan diganti apa, misal objek anggota tingkat, ini bisa diedit gitu. Terus kalau deskripsinya mau diisi apa terserah. Jadi yang penting yang diperhatiin itu font sama warna teman-teman. Nanti bisa misal kalian mau nambahin font itu juga warnanya warna sama fontnya sesuai grand design kita yang udah
jelasin tadi. Atau misal kalian nggak langsung bisa gini, langsung di duplicate yang bawah ini. Nanti langsung duplicate di bawah kiri itu, nanti langsung duplicate, tinggal diganti-ganti warnanya ini. Oh iya, nanti kalau mau ada yang masuk grup Canva Medinfo juga bisa, nanti biar bisa keluar semua warnanya gini. Kalau diganti dia warna-warnanya. Misal ini diganti link pendaftaran kali ya. Diganti misal link pendaftaran nikah. Nah, itu nanti sama kayak yang tadi. Kalau mau nambahin ornamen bisa di sini di plus ini kanan bawah ini tinggal plus. Nanti keluar deh. Itu mau upload apa gitu. Udah ini misal elemen ya. Nyari frame kayak kita tadi itu. Frame. Ini aku masukin yang kayak tadi ya. Tinggal kalau di HP ini nanti nggak perlu ngeret, tapi di replace ini ada tanda replace tengah bawah ini, mau di replace, masukin foto. Nah, itu review juga nih. Udah gitu. Nanti kalau mau geser-geser tinggal klik 2 kali, geser kanan kiri gitu, dikasih tengah. Terus kalau udah diklik sembarang. Kalau mau kecilin kayak pakai Canva biasa. Itu guys. Kayaknya kebanyakan udah pakai Canva ya. Kayaknya kita ngefans sama Bu Revi deh, Mbak. Soalnya setiap acara ada Bu Revi. Udah sini ada yang mau ditanya lagi. Kurang lebih sama ya. Terus nanti kalau mau nge-save tinggal nge-save. Save. Udah. Jadi lewat browser pun bisa. Jadi nggak perlu banyak aplikasi. Nanti tapi biasanya save-nya udah kayak otomatis ke save sendiri gitu. Jadi meskipun nggak ngeklik save, kadang udah ter-save sendiri gitu. Oh ya, kalau save-nya itu buat save jadi gambar. Kalau kalian udah selesai desain nih, jadi nggak perlu nge-save gitu. Nanti save itu buat save jadi gambar. Nanti kalau kalian mau desain itu bisa langsung balik lagi ke sini, udah terakhir yang kalian edit. Oh ya Mbak, tadi itu aku belum tutorialin buat nge-exportnya. Ini udah save tadi kan ekspor kan? Oh ini ya, oh salah dari download ya. Download. Oh yang ngedownloadnya. Belum tak tutorialin. Misal kalau kalian ngeditnya gambar biasa itu nanti poster biasa itu nanti PDF aja, jangan JPG. Soalnya biasanya kalau PDF itu nggak pecah, nanti ngirim ke PC-nya lewat dokumen gitu biar nggak pecah. Kalau misalkan ngeditnya sertifikat gitu, save-nya as PDF. PNG tadi maaf ya tadi salah ngomong ya. Jadi kalau poster itu PNG, kalau sertif itu PDF. Oke, gitu langsung di save aja. Oh iya, terus kalau apa namanya kalau gimana? Kalau misal di HP itu langsung nge-save all page itu bisa. Cuman kalau di laptop itu kalau nge-save-nya langsung all page itu malah jadinya WinRAR. Atau apa namanya? Pokoknya tuh harus diekstrak dulu. Harus jadi RAR kayak gitu. Jadi kalau di laptop aku biasanya nge-save-nya satu-satu. Jadi halaman 1 sendiri, halaman 2 sendiri, halaman 3 sendiri gitu. Tapi kalau di HP langsung semuanya bisa. Ya enggak? Iya benar. Oh iya. Tadi gimana Mbak?
Tiap template itu udah ada green design di halaman paling belakang. Nanti kalian bisa nyontek di sini. Kalau mau di copy, jadi bisa nggak sih? Ini terus gitu ke sana. Ya kan? Nggak tahu kalau di HP. Kalau di laptop bisa digeser-geser. Gitu. Ini udah tak sesuaiin fontnya juga udah langsung tak masukin. Nanti ada kode-kodenya. Kalau mau masukin bisa ngeliat kode di sini. Gitu guys. Udah selesai untuk tutorialnya. Ada yang maaf. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya udah paham atau belum? Gimana teman-teman? Teman-teman sudah pada ngantuk? Kalau udah paham mungkin bisa ketik telolet di kolom chat ya. Teman-teman bisa pakai ini kalau mau Canva Pro setahun tanpa keluar cuan. Oh ya, itu bisa pakai iya. email SSO guys. Aku tadi mau tanya itu. Ya. Itu emang semua email SSO bisa itu toh Mbak, bisa jadi pro toh Mbak? Udah difasilitasi sama fakultas? Enggak cuman Canva aja sebenarnya. Iya, enggak cuma Canva. Aksesnya bisa ke G Drive yang cloud-nya nggak terbatas, terus juga bisa pakai buat Office 365. Wah. Tapi belum pernah coba. Aku belum pernah kalau Office 365. Aku mau crack pakai KMC itu. Oke guys, udah paham semua ya? Apa belum? Ketik 1 coba kalau udah paham. Ketik angka 1 di kolom chat. Biar kalau udah paham nanti bisa cepet-cepet juga kalian kalau mau aktivitas lainnya. Atau mungkin masih ada bingung-bingung gitu, atau tadi terlalu cepat jelasinnya. Ya, gimana teman-teman? Kamu yang ngetik ya. Oh iya, jadi untuk perwakilan ini nanti kalian ngomongin di grup departemen kalian ya. Jadi ngomongin kalau semua desain itu nanti bisa lewat kalian gitu. Jadi soalnya teman-teman kalian kan belum dapat materi sekolah desain ini, jadi kan masih bingung gimana masukinnya. Nah, kalian yang udah dapat bisa ngomong ke grup aku nanti kalau mau ngajuin desain ke aku aja, nanti tak isiin bikinnya gitu. Itu ya teman-teman, minta bantuannya ya teman-teman sekalian. Makasih. Nanti boleh juga nge-share. Nge-share template-nya boleh di-share ke grup departemen gitu. Sama SOP-nya SOP-nya. Share SOP-nya. Sama nanti rekamannya ini. Iya, Oke. Gimana? Masih ada yang mau nanya atau udah aja? Tidak ada respon. Mau tanya berkurang ya? Oh ya, boleh. Iya, silakan. Berarti nanti rekamannya ini di-share-kan, Mbak? Iya, di-share. Boleh. Ini tadi ngerekamnya pakai akunnya siapa ya? Saya. Oke, nanti jangan lupa di-share ya. Siap. Oke, gitu. Terima kasih guys udah datang. Ada yang mau nanya lagi nggak? Aku udah mau lupa aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi tidak teman-teman? Mungkin dari template-nya nggak, gimana caranya bingung gitu.
Atau dari Nisa cukup. Atau kalau mau masuk grup Canva-nya Midinfo juga boleh, nanti perwakilan masuk gitu, nanti banyak desain-desain yang bisa kalian edit di sana, ada template-nya. Nanti template-nya juga bakal dimasukin ke sana, jadi kalian nggak perlu ngeklik nyari linknya gitu, nanti bisa langsung masuk ke grupnya, terus nanti bisa ngeklik template yang kalian mau. Aslinya fleksibel sih, kalau kalian mau pakai template dari departemen lain juga boleh, kalau masuk aja gitu. Karena banyak template-nya kan itu. Gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama lihat dulu Bitly Medinfo Booked, habis itu Bitly Medinfo Booking, habis itu masukin ketentuan desain. Kalau bisa sedetail-detailnya ya teman-teman. Terus itu buat yang feeds IG sama selain Snapgram. Kalau misal Snapgram mau bikin sendiri itu bisa, udah difasilitasi di Canva template-templatenya. Bisa di edit lewat laptop, bisa di lewat HP, bisa juga ambil dari template departemen lain, soalnya itu juga banyak kan. Terus nanti habis selesai dari acara ini, rekamannya ini di-share ke teman di departemen masing-masing sama SOP-nya, sama template-templatenya juga. Jadi kesimpulannya kayak gitu hari ini. Oh ya, kalau misalnya mau ada yang mau ditanya, ada yang mau tanya dan macam-macam, bisa tanya di grup koordinasi itu, terus bisa juga menghubungi PJ bulanan yang udah ada di SOP, yang udah ada di PDF SOP itu. Kesimpulannya seperti itu. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditutup Mbak Ines. Oke, jadi untuk grup koordinasinya itu jangan les dulu ya, misal ada yang mau ditanya-tanyain, biar semua perwakilan bisa nyimak juga itu. Nanti kalau ada update template atau mau ngasih template nanti lewat grup koordinasi, nanti bisa kalian share juga ke departemen kalian. Gitu ya teman-teman, jangan les dulu ya. Oke, itu bakal digunain 1 periode. Makasih udah datang di sekolah desain kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan, terima kasih sudah mau jadi perwakilan. Pokoknya aku banyak-banyak terima kasih sama kalian. Aku tutup ya, silahkan kalau mau beraktivitas. Aku tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Liz kalau mau tulis. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Itu apa namanya? Ini mic-nya kesimpannya di Syarifah, soalnya apa namanya? Mic-nya ini punya Syarifah kan? Nanti ini Syarifah. Nanti Syarifah yang itu ya. Syarifah apakah ada di sini? Ya pokoknya Syarifah ya ntar.